memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya Bang Banyak ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Kemudian dia respon-responnya menunjukkan ingin mengembalikan ke back to square one, ke awal sekali, yaitu awal apa? Kan UGM diberi PR, pekerjaan rumah, untuk melakukan uji kompetensi ulang, uji konsekuensi ulang, karena uji konsekuensi yang sudah dilakukan UGM pada awal Desember lalu dianggap tidak pas, tidak layak, tidak semestinya, karena hanya internal UGM menjadi yang waktu itu guyon-guyonnya menjadi istilah majelis komisi kau finish, UGM saling membenarkan sendiri gitu. Nah, di uji konsekuensi yang baru yang diulang, UGM menyampaikan mengundang 3 atau 4 tadi yang menurut UGM pakar komunikasi dan informasi. Tapi persoalannya adalah kesaksian saksi ahli yang diundang UGM itu kembali itu tadi yang menurut hakim mundur, setback, ahistoris dan sebagainya, karena dengan tegas UGM tetap bersikukuh dokumen-dokumen yang kami minta umumnya, terutama dokumen-dokumen penting seperti ijazah, salinan ijazah itu tertutup. Nah, mereka berdalih UGM tidak akan memberikan itu ke publik, tapi UGM kalau itu memang diminta akan memberikan ke badan publik. Jadi intinya kami tidak boleh, UGM tidak akan memberikan ke kami, ke Bon Jovi, tetapi kami harus minta ke instansi-instansi lain. Jadi tadi ada ilustrasi menarik, analoginya kalau ada problem dengan dokumen Menteri Luar Negeri, jadi publik mintanya ke Kementerian Luar Negeri, bukan ke misalnya universitas tempat Kemenlu itu dan sebagainya. Jadi kayaknya memang dalih gitu ya, ingin ngeles, ingin mengalihkan persoalan ke orang lain, dan itu tadi menjadi drama perdebatan yang menarik yang membuat majelis komisioner juga agak tertegun ya, kenapa ini jadi setback ini. Nah, kemudian yang kedua, UGM seolah-olah hanya membatasi PPID UGM itu hanya sebagai verifikator. Itu juga pernyataan dari majelis komisi. UGM bukan hanya verifikator, UGM itu adalah sumber berbagai dokumen yang mereka keluarkan. Jadi bukan hanya memverifikasi sah atau tidak. Nah, ini ilustrasi ini menarik pada saat kami pertanyakan soal warna stempel.
kami bertanya, kan apakah memang ada policy di UGM warna stempel untuk ijazah legalisir ijazah pada tahun 2014 dan 2019 yang beda warna, merah dan biru, itu apakah memang polisi UGM? Dan kami ingin UGM memberikan bukti atau dokumen atau informasi yang jelas, dan UGM tidak bisa. Kami akan cek katanya lagi, dan padahal ini sudah sidang keempat ya. Tapi sekali lagi informasi-informasi basic yang mestinya sudah bisa kami dapatkan sejak awal seperti warna stempel itu sekarang juga belum bisa terjawab. Jadi itu sebabnya tadi setback. Kemudian yang nanti menarik lagi soal KKN mungkin nanti Bung Harum yang akan menanya. Dan tadi diingatkan ya bahwa UGM masih merasa bahwa mereka itu ingin berhati-hati gitu ya. Jadi tidak ingin misalnya apa yang mereka sampaikan nanti ada konsekuensi hukum, melanggar undang-undang dan sebagainya. Nah, kesan kami, paling tidak saya, itu kembali yang menjadi isu problem persidangan sebelumnya, asas kehati-hatian itu ingin ditekankan bahwa itu tidak ada dalam undang-undang komisi undang-undang keterbukaan informasi publik, tidak ada asas kehati-hatian. Yang ada adalah asas kepastian, keotentikan. Nah, kami masih menilai sampai sidang keempat ini, setelah 2 kali uji konsekuensi, UGM menunjukkan sikap apa yang saya namakan melakukan birokratisasi informasi. Jadi informasi yang mestinya bisa terbuka ke publik sedapat mungkin ingin ditutupi, ingin dirahasiakan, dan ingin dijaga agar publik tidak tahu. Makanya tadi ditekankan UGM hanya memberikan informasi atau dokumen kepada badan publik. Saya pertanyakan itu, bukan ke publik. Nah, itu yang menurut saya loh. Ini kok UGM kayak humas-humas birokrat yang itu yang ala Orde Baru yang ingin tertutup gitu. Jadi semangatnya itu memang ingin tertutup, sehingga waktu itu saya sampaikan juga, loh, kalau memang semangat keterbukaan informasi ini kuat, sebenarnya kami ada pada pihak, ini kawan dari alumni UGM juga bilang, kita akan membantu kok. Kalau memang keterbukaan, kejujuran itu kan mudah. Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, juga akui, dan sebagainya. Tapi ada keinginan ngeles ke sana kemari, sehingga menurut saya memang semangat keterbukaan PPUD UGM itu masih rendah sekali. Jadi tidak menunjukkan kualitas, kredibilitas universitas yang dikenal sangat hebat gitu. Monggo, alumni UGM. Oke, terima kasih. Soal KKN. Yang pertama gini, dari awal kenapa sampai harus diuji ke sini? Karena memang UGM itu dinilai tertutup. Ya, diduga kuat bersekongkol kerjasama dengan orang yang menggunakan ijazah palsu. Makanya diuji di sini. Nah, pada hari ini tadi diminta hasil uji konsekuensi dari UGM. Nah, di dalam sidang tadi itu mempertegas bahwa UGM justru memperteguh ketertutupannya dengan hasil uji konsekuensi yang telah dia lakukan. Dengan dia berlindung mengundang 3 pakar, katanya pakar komunikasi, IT segala macam. Tapi bagi kita, setelah kita uji dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu semuanya tidak relevan. Ya, kalau kita membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya dari depan aja, ya masuk ke pasal 17, pasal 18, ijazah Jokowi itu tidak dikecualikan karena dia itu adalah memakai itu menimbulkan suatu hak. Suatu hak itu apa? Suatu hak untuk menjadi pejabat publik, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden. Nah, jadi alasan UGM itu sangat tidak masuk akal, dan uji konsekuensi sebagaimana dia katakan tadi justru mempertegas UGM itu diduga kuat memang bersekongkol melindungi ya dugaan pakai ijazah palsu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal KKN tadi ya, UGM mengatakan tidak ditemukan data. Itu yang menurut kami ya tadi itu sangat aneh. Kok tidak bisa ditemukan? Pertanyaan kita adalah apakah sudah ada cek atau cross check
ke teman-teman lain, kalau misalnya tidak ada di Fakultas Kehutanan, ada di fakultas lain. Ada dari Visipol UGM mengatakan bahwa desa yang disebut oleh Jokowi itu, dia KKN di situ, mengatakan bahwa omong kosong, Jokowi tidak ada di situ. Ya. Jadi apa yang disebutkan Jokowi itu tidak benar. Nah, KKN ini teman-teman, ini adalah, ingat, KKN ini diciptakan oleh UGM, ya, diciptakan oleh UGM sendiri. Itu wajib, jadi mata kuliah wajib. Dia masuk dalam KHS, ya, kartu hasil studi oleh mahasiswa. Jadi itu sangat jelas, nilainya pasti ada dan laporannya ada. Tidak sekunyuk-kunyuk timbul nilai, tidak. Tapi dia harus ada laporannya, ada agenda-agenda dia ketika di KKN, ya. Tidak langsung orang yang misalnya datang KKN dijalankan 3 bulan, dia hanya datang 2 hari, itu tidak bisa, pasti dicoret. Harus tunjukkan dan ada foto-fotonya, ada dokumentasinya, laporannya. Jadi itu mengenai KKN itu tadi. Lalu yang kedua kami tegaskan bahwa kami di sini, prinsipal kami ya, Pak Lukas dan Ibu Leoni, dan kami mendampingi, bukan kami memusuhi UGM, tapi justru kami ingin menjunjung tinggi UGM. UGM itu janganlah berkubang dalam manipulasi-manipulasi. Jangan berkubang dengan permainan ijazah palsu. Ingat, UGM adalah salah satu universitas yang terbaik di negeri ini. Dengan adanya dugaan ijazah ini, justru nama UGM jadi buruk. Itulah saya sebagai alumni UGM terpanggil untuk mendampingi prinsipal kami untuk berbicara di KIP ini. Terima kasih. Pak Ya. Petrus Asambi. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang dari awal sidang itu memang dianggap sideback ya oleh majelis, karena sidang yang keempat tadi itu balik lagi seperti sidang yang pertama, karena mereka masih membicarakan masalah uji konsekuensi yang sudah diulang, masih melakukan hal yang sama. Jadi tentunya yang kedua saya ingin sampaikan, kalau ada SOP yang dibuat oleh UGM tapi bertentangan dengan undang-undang KIP maupun undang-undang PDP. Yang di situ tadi ditekankan oleh majelis kalau nggak bisa juga, udah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh majelis, tapi tetap dia berlindung dengan dasar kehati-hatian. Bagaimana undang-undang hanya di cover dengan dasar kehati-hatian. Terus yang kedua, tadi masalah KKN. KKN ini kan sebenarnya suatu proses yang memang panjang dan cukup melibatkan banyak orang, termasuk juga pembimbing akademisnya, pembimbing KKN-nya. Tapi tadi dikatakan kalau dokumen tentang KKN-nya Jokowi ini, mulai dari penunjukan maupun juga formulir sampai dengan tempat dan waktu yang ditentukan di tempat dia KKN itu tidak ditemukan. Jadi tentang KKN itu hanya dapat nilai aja, hanya sepotong nilai ya, 2 SKS nilainya sekian. Nah tadi ya kita kejar terus. Nah tentunya KKN ini kan tidak di Fakultas Kehutanan aja kan, dari mahasiswanya, dari mahasiswa lain kan juga ada. Apakah kita tadi bersidang dengan UGM, sidang juga dengan Fakultas Kehutanan, tapi kan juga UGM di sini juga meliputi sekian banyak fakultas yang ada mahasiswanya pada waktu KKN itu bersama-sama Jokowi. Tentunya kita mintakan ya dari fakultas yang lain itulah yang tentunya kita dapat dokumennya. Kalaupun di Fakultas Kehutanan itu tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul ini nama besar UGM ini dipertaruhkan kalau buat saya ya sekarang ini ya. Betul-betul dipertaruhkan untuk menjaga seorang Jokowi ini yang ya memang kita duga ijazahnya palsu ya, 99,9% itu palsu. Masalah KKN aja tadi itu dianggap semuanya hilang dokumennya, hanya ada daftar nilai 2 SKS tersebut, sedangkan itu mestinya kita bisa dapat di fakultas-fakultas yang lain, dan mestinya ada inisiatif dari UGM sendiri. Sangat memalukan sekali nih UGM ini pada angkatan Jokowi yang lulus tahun 1985 ini. Saya pikir UGM yang lain juga, maksud saya juga fakultas-fakultas yang lain dan juga alumninya mesti menyampaikan ini. Ini sangat memalukan sekali. UGM yang sekelas universitas terbesar di Indonesia, sama juga universitas yang kita samakan dengan universitas yang ada di ruko-ruko itu aja, kalau dokumen aja nggak punya lengkap. Katakanlah di Fakultas Kehutanan nggak ada fakultas yang lain yang
mestinya bersama-sama KKN dengan Jokowi mestinya ada dan mestinya berinisiatif dari tim daripada UGM ini untuk menyampaikan, mencari, sehingga apa yang kita mintakan untuk keterbukaan masalah KKN tadi, laporannya semuanya itu ada. Saya rasa sekian, makasih, Ini assalamualaikum. soal pemeriksaan berkas Jokowi dulu, koordinator. Masih perlu? Ini soal pemeriksaannya uji konsekuensi yang akan diperiksa Jokowi. Ya, soal uji konsekuensi terhadap dokumen ijazah Jokowi, UGM memperlihatkan sikap yang memang ingin mengunci ini supaya dokumen itu tidak bisa dipublish atau diberikan kepada pemohon informasi publik. Alasannya bahwa mengenai uji konsekuensi itu merupakan hak UGM. Padahal uji konsekuensi itu kewajiban badan publik untuk melakukan uji terhadap dokumen-dokumen itu mengenai kemungkinan mudarat dan positifnya dokumen itu. Nah, kelihatan sekali dari 5 badan publik yang saat ini menjadi termohon mempunyai sikap yang sama. Mereka sama-sama menutup-nutupi soal ijazah Jokowi ini apakah bisa dibuka ke publik atau tidak. Semua bersikap sama, yaitu tidak bisa dibuka kepada publik. Padahal hakim sudah berkali-kali menegaskan bahwa pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berlaku bagi Jokowi karena dia adalah pejabat publik dan sehingga harus dibuka. Tetapi mereka masih berketetapan hati untuk tidak membuka. Yang kedua tadi ditanyakan juga, apakah UGM punya mekanisme khusus atau setidak-tidaknya pada waktu masyarakat atau pemohon menanyakan soal ijazah ini kepada UGM pernah menanyakan kesediaan atau persetujuan Jokowi untuk menyatakan bahwa ini loh ijazah saya. Karena di dalam pasal 18 ayat 2 itu UGM harusnya meminta persetujuan Jokowi apakah ada permintaan masyarakat boleh atau tidak kami menyerahkan atau memperlihatkan. UGM menjawab belum pernah, tidak melakukan itu. Yang kedua, mengenai sikap ketertutupan itu, ya kita minta supaya majelis hakim, majelis komisioner menjelaskan atau memerintahkan UGM untuk menjelaskan apa pertimbangan menutup informasi tentang ijazah Jokowi itu, dampaknya terhadap kepentingan umum apa. Lalu oleh majelis minta nanti kami mendapatkan dari hasil uji konsekuensi yang sudah diserahkan kepada panitera. Jadi nanti sebentar kita sama-sama akan lihat dokumen uji konsekuensinya seperti apa. Saya kira itu. Surya, lanjut KPU sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, terima kasih. Selamat pagi dan pertama selamat tahun baru dulu untuk kita semua gitu ya. Ini lebih kita setahun baru bisa ketemu lagi. Ya Wan, lebih setahun gitu ya. Teman-teman semua, terima kasih. Saya sebelum yang lain ikut bicara gitu ya, saya ingin mempermastikan bahwa hari ini sebenarnya kami ada 2 agenda persidangan. Pertama itu adalah bersama dengan UGM pagi, yang kedua adalah dengan KPU. Tapi kami akan menginformasikan paling tidak 3 poin. Pertama itu adalah berkaitan dengan UGM. Sekedar informasi bahwa persidangan yang lalu kita sudah 3 kali gitu ya, 4 kali bahkan gitu ya, 4 kali persidangan dengan mereka. Ada yang menarik karena sudah diminta oleh majelis sidang dalam bahwa harus melakukan uji konsekuensi terhadap beberapa data. Tapi kemudian betul mereka lakukan. Nah itu sebentar kita akan verifikasi lagi apakah mereka taat atau kembali balelo. Taat untuk melakukan sesuai perintah dalam persidangan. Jadi saat itu adalah perintahnya majelis bahwa harus uji konsekuensi dengan melibatkan orang lain supaya objektif. Tapi faktanya adalah persidangan lalu terbongkar UGM tidak melakukan uji konsekuensi dengan orang lain, melibatkan pihak lain, tapi melibatkan di dalam sendiri. Jadi mereka menilai dengan karyanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman semua kita biasa berdebat ada bandrisme gitu ya. Hanya pada posisi ijazahnya. Bonjoy membongkar mulai dari proses. Apakah benar Jokowi pernah terdaftar sebagai mahasiswa, dan kalaupun itu terdaftar, apakah dia mengikuti kuliah, dia duduk dalam bangku kuliah, atau dia di luar gedung gitu loh. Itu harus ada. Jadi itu terverifikasi semua. Lalu kemudian apakah betul dia pernah ada prosesnya KKN atau tidak. Nah yang menarik adalah faktanya nanti lebih dijelaskan oleh Bu Deoni gitu ya.
dan lain-lain, bahwa selama dalam persidangan berlangsung ternyata ada beberapa dokumen tidak bisa diperlihatkan oleh pihak UGM. Alasannya sederhana. Jokowi itu adalah alumni yang sudah terlalu lama. Mereka kuliah itu dari 83 sampai 85. Jadi banyak arsip yang sudah tidak ada. Tapi ada yang menarik. Menurut saya ini menggelitik gitu ya. Sebentar akan dijelaskan. Itu adalah berkaitan perdebatan teman-teman soal foto kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa dia temukan, tapi KHS dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada. Dan tahun tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum, dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Komisi Informasi, kebebasan informasi itu adalah hanya 2. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya udah buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi. Mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya. Termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Teman-teman perlu pahami bahwa ada PKPU yang mereka buat sendiri. Salah satu tahapannya adalah tugasnya KPU memastikan seluruh dokumen itu benar. Memang tidak disebut seluruh dokumen itu asli, tapi benar. Pertanyaan kami adalah di persidangan lalu, dan mudah-mudahan sebentar bisa dijawab, apa argumentasi Anda, bagaimana proses Anda melakukan sampai Anda yakin itu benar, sementara Anda tidak melakukan verifikasi faktual. Itu di KPU. Itu untuk pengantar dari saya. Selanjutnya ke Bu Leoni. Yang ketiga adalah soal Polda. Ini saya perlu klarifikasi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Jemi ya. Polda sekarang proses untuk sengketa informasi juga. Oke, saya boleh dulu. Terima kasih. Untuk yang keseluruhan permohonan kami ini kan melibatkan 3 pihak ya. Pertama UGM, yang kedua KPU, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta. Kenapa begitu? Karena ijazah itu pernah digunakan pada ketiga KPU. Kalau tidak pernah digunakan pada ketiga KPU, kami mungkin tidak berhak meminta informasi publik ke UGM. Itu pertama. Lalu yang ke Polda, kenapa kami ini sekedar mengulang lagi, kenapa kami meminta ke Polda? Karena UGM menyatakan pada jawaban bahwa semua dokumen yang kami minta itu katanya sudah diserahkan ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya untuk barang bukti. Nanti dijelaskan lebih. Ya. Oke. Kenapa itu diminta padahal di Polda hanya pencemaran nama baik ijazah. Oke. Seperti itu. Lalu 3 KPU ini sebetulnya yang kami minta itu adalah benar-benar informasi publik. Pada persidangan pertama KPU sudah menyatakan itu adalah dokumen yang memang terbuka. Tetapi KPU bertahan untuk menutup sebagian informasi, padahal informasi yang ditutup itu adalah informasi yang
jelas-jelas bukan yang dikecualikan karena itu menyangkut tanda tangan dan aspek legalisir. Itu adalah suatu informasi yang justru menyatakan salinan ijazah yang digunakan itu legal atau tidak, malah itu yang ditutup. Oke, ini kesalahan dari KPU sendiri untuk memahami informasi yang dikecualikan, dan kami nanti akan bertahan pada hal itu. Yang lalu untuk UGM dalam persidangan sebelumnya sudah menyatakan bagian-bagian dokumen yang dinyatakan tertutup dan terbuka umumnya adalah terbuka kecuali yang menyangkut nilai. Dan salah satu yang kita sangat penting Barismon, skripsi itu dinyatakan terbuka. Oke. Jadi ada beberapa dokumen penting karena kami itu tidak hanya meminta ijazah tetapi adalah untuk meminta semua dokumen yang diperlukan yang dihasilkan selama proses kuliah yang nanti akan membuktikan bahwa pemilik ijazah tersebut benar terlibat di dalam proses akademik tersebut dan benar bahwa sudah mencapai tahap untuk dinyatakan lulus dan berhak atas ijazah itu. Dan kami meminta itu juga bersamaan dengan meminta SOP, prosedur kebijakan dan aturan-aturan lain yang terkait dengan penerbitan semua dokumen. Seperti misalnya aturan DO yang berlaku saat itu, kemudian dan misalnya kurikulum, karena ini menyangkut berapa SKS, karena kan beliau ini termasuk lulus tepat waktu tetapi dengan informasi bahwa IPK-nya yang meragukan itu. Jadi itu yang akan kami minta. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Bu Reni, ini ada Bang Jemi soal Polda ya, tapi saya tambahkan dulu satu berkaitan soal ijazah. Jadi ada beberapa klarifikasi kita yang belum terjawab dari KPU, termasuk soal legalisir yang tidak ada tanggal waktu pada saat legalisir. Sekali lagi KPU hanya menjawab bahwa akan di cross check kalau ternyata dalam ijazah itu legalisirnya itu ada daluarsa. Saya pada saat itu bertanya di rapat, kalau ternyata tidak ada tanggal, apakah ada verifikasi? Kata. Jadi ada banyak hal misteri yang harus kita bongkar. Nanti soal ijazah Bang Rismon kasih tuntas ya, jelaskan. Ada Mas Lukas. Sebelum ke Mas Lukas, ke Bang Jemi dulu soal ini klarifikasi kita. Bukan klarifikasi, penjelasan gugatan kita yang ketiga ke Polda. Oke, makasih untuk saya mengklarifikasi bahwa saat ini di publik mengatakan bahwa seakan-akan permohonan kami untuk Polda sudah ditolak. Padahal kami sudah jelas memasukin kembali permohonannya. Dan itu pun kemarin waktu diputuskan salah ditolak bukan karena kesalahan kami, karena kesalahan informasi yang ada di antara Polda dan Mabes dengan Polda itu sangat birokrasinya yang tidak jelas, sehingga kami sudah mengajukan kembali permohonannya, dan kami dapat informasi sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Kembali tidak ada respon lagi. Tidak ada respon. Jadi saya mau klarifikasi bahwa bukan kami ditolak, tapi kami sudah mengajukan, tinggal menunggu sidang selanjutnya. Terima kasih. Ke Mas Lukas dulu. Oke. Ya, Mas Lukas. Oke. Ya, ini saya kira satu kelanjutan ya. Kalau kita sudah sidang 3 kali sidang, 3 kali sidang itu kalau ibarat konser musik baru pembuka. Nah, kita sudah mulai sekarang per bulan Januari ini pertunjukan utama. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan, mempersoalkan apakah sidang pengecualian itu sidang konsekuensi yang sudah dilakukan oleh KPI itu akan kita uji di sini. Apakah UGM yang tidak mematuhi proses sidang konsekuensi yang hanya menjadi sidang konspirasi itu akan terbuka semua ini di sini nanti. Kemudian juga yang penting tadi sudah ini ditekankan ya, betapa tidak ada niat baik ya dari
Polda Metro Jaya. Dulu mereka beralasan karena inkoordinasi. Iya. Surat kita terselip di antara belantara labirin birokrasi di kepolisian. Nah, sekarang akan kita buktikan, kita sudah mengajukan gugatan lagi dan belum ada respon. Nah, yang terakhir dari saya adalah sidang-sidang selanjutnya itu adalah substansi persoalan. Kita juga nanti sidang berikutnya ya akan ada kesaksian ahli, dan disitulah diskusi tentang apakah dokumen-dokumen yang kita persoalkan itu ada atau tidak baru akan kita ketahui. Oke. Ke Bandri semuanya, saya menginformasikan soal ahli. Saksi, fakta. Ini saya masukkan saja dulu informasi pada teman-teman. Pada persidangan nanti kami akan minta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno. Ini penting. Dan Jokowi. Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijazah itu benar asli atau benar palsu. Kan sama-sama benar. Benar aslinya atau benar palsunya. Karena tidak verifikasi, maka harus dikonfirmasi ke Jokowi apa yang terjadi pada saat verifikasi administrasi itu. Itu penting. Jadi ada dua hal. Dan yang ketiga adalah kami akan meminta juga majelis untuk menghadirkan dari partai pengusung. Pada saat dia calon di Surakarta, wali kota, calon di gubernur DKI Jakarta, dan pada saat dia capres. Minimal sekjennya. Penting ini karena mereka lah yang memegang dokumen itu, memeriksa betul. Tidak boleh mereka lepas tangan. Ini penting. Dia harus menjamin betul ini sah. Karena ini adalah publik, kepentingan publik. Tidak boleh kita menyebut nilainya ditutup hanya karena data pribadi. Penting bagi publik tahu orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IP-nya. Itu 2, itu penting untuk kita tahu karena berarti banyak D. Artinya harusnya kalau dia lulus tidak bisa cuma 4 tahun gitu ya. Ya, oke. Tahun itu hanya untuk jenius. Tentunya. Jadi saya ke Mbak Samsir dulu, baru ke Pak Anisman. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti sidang untuk AIP. Dalam arti sidang ini dilakukan setelah sebelumnya itu cukup lama ya. Kita bersidang dalam arti pada waktu itu dengan UGM maupun KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Surakarta. Itu kita mendapatkan semacam deadlock, dalam arti pemimpin sidang juga bingung karena beberapa kali bolak-balik pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu pasal 17, pasal 18 itu bolak-balik aja itu aja sampai diputuskan pada waktu itu untuk melakukan pemeriksaan setempat ya. Karena uji konsekuensinya juga sudah belum ada ya. Tidak ada konsekuensinya, yang ada konspirasi. Tidak ada konsekuensi. Mungkin konsinyasi. Oke, itu yang kita akan ikuti untuk agenda sidang pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan setempat, kemudian juga hasil daripada hal-hal yang tidak kita dapatkan pada sidang sebelumnya. Hari ini saya bawakan buku juga, bukan saya. Ini adalah buku baru terbit ya, baru aja terbit, masih hangat nih buku ini sebenarnya. Dan ini baru banyak dicari-cari. Iya. Ternyata penulisnya ini. Ternyata inilah bagian daripada satu lagi ya yang menjadi materi yang bestseller nanti ya. Ini jadi bestseller saya pikir karena dibutuhkan Gibran Endgame yang tentunya buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Gibran wakil presiden kita saat ini. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Bandri semua ya, yang meneliti langsung ijazah itu, meskipun mereka ini kita ya. Dua-duanya. Saya Bandri semua. Iya, saya memberikan beberapa sedikit klarifikasi bang ya, tambahan bahwa ada beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM ya, pada tahun 80-an ya sampai tahun 86 itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2 itu bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet 2, maka
tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi, ya cukup tinggi, mungkin di atas 2,5, ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi ada 3 evaluasi akademik, 3 jenjang evaluasi akademik pada saat itu berlaku. Pada saat itu bisa orang berhenti di 4 semester pertama atau hanya sampai sarjana muda, meskipun dia terdaftar sarjana gitu, Bang. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Maka tidak konsisten apa yang disita dengan apa yang diklaim sebagai barang bukti ijazah otentik atau identik ijazah sarjana penuh. Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Di samping itu juga yang lain, pihak UGM, ya, sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan? Karena apa yang kami temui adalah bahwa orang-orang yang ada di Desa Ketoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali 1 saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Pihak kepala dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di Desa Ketoyan, ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya, ya, kalau ada seseorang, apalagi presiden, menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja, ya, seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke Desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana, dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Ketoyan tersebut. Belum lagi tentang transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, ya, Brigjen Juandani tanggal 22 Mei 2025, ditampilkan di situ transkrip nilai tanpa otoritas dekanat sama sekali. Tidak ada nama dekan, tidak ada nomor induk pegawainya, tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel. Di sini harusnya dikupas semua itu, Bang, di sidang KIP ini. Nanti kita akan saksikan, ya. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya akan menjadi saksi sebagai penulis, ya, ini buku Gibran Endgame. Saya sebagai penulis akan memberikan kesaksian terkait dengan analisa anatomi kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran tentang apa yang ditempuh Gibran, ya, kajian akademik plus wawancara dengan Dr. Eko Susanto selaku sekretaris Ditjen Diknasmen, yang menyatakan bahwa setelah Gibran menempuh secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School, yang saya tanyakan ekivalen ke pendidikan Indonesia adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dia melanjutkan, melompat ke UTS Insearch, menempuh diploma, dan itulah yang disetarakan dengan ijazah SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Dan itu saya bantah di sini melalui kajian kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran, gitu. Oke, teman-teman, karena sudah mulai sidang dalam, kita masuk ya ke ruang persidangan untuk kita lanjut. Oke. Sebentar apa yang terjadi dalam kita jelaskan lagi nanti sebentar. Oke? Karena nanti sidang terbuka. Tidak akan mungkin ada tertutup. Kalau dia tertutup berarti dia bukan lembaga terbuka.